Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marcella, mahasiswi jurusan Teknik Informatika Universitas Nasional Pasir Bandung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan UTS ISBD. Pengertian budaya. Dalam bahasa Inggris, budaya dan kebudayaan disebut kultur, yang secara etimologi berasal dari kata Latin colere yang artinya mengolah atau mengerjakan. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti sama dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Budaya mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Berikut ini beberapa contoh budaya di Indonesia. 1. Batik. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Batik juga merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Yang kedua, upacara tabulik di Sumatera Barat. Upacara tabuik atau tabut merupakan sebuah tradisi masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam. Yang ketiga, makepung atau balap kerbau masyarakat Bali. Makepung merupakan tradisi yang serupa dengan karapan sapi, tetapi tak sama. Makepung adalah tradisi berupa lomba pacu kerbau yang telah lama melekat pada masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Jembrana. Tradisi ini awalnya permainan para petani yang dilakukan di sela-sela kegiatan membajak sawah di musim panen. Yang keempat, atraksi debus Banten. Kesenian bela diri debus merupakan atraksi yang berbahaya. Inti pertunjukan ini sangat kental gerakan silat atau bela diri dan penggunaan senjata. Kesenian debus Banten ini banyak menggunakan dan memfokuskan pada kekebalan pemain terhadap serangan benda tajam. Yang kelima, karapan sapi masyarakat Madura, Jawa Timur. Karapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Madura, Jawa Timur. Dalam acara karapan sapi, para penonton tak hanya disuguhi adu cepat sapi dan ketangkasan para jokinya, tetapi sebelum mulai, para pemilik biasanya melakukan ritual arak-arakan sapi di sekeliling pacuan disertai alat musik seronen atau alat musik khas Madura sehingga membuat acara ini menjadi makin meriah. Yang keenam, upacara Kasada Bromo. Upacara Kasada Bromo dilakukan oleh masyarakat Tengger yang bermukim di Gunung Bromo, Jawa Timur. Masyarakat melakukan ritual ini untuk mengangkat seorang tabib atau dukun di setiap desa. Sebelum mereka dapat diangkat oleh para tetua adat, tabib atau dukun harus bisa mengamalkan dan menghafal mantra-mantra. 4 unsur pokok kebudayaan menurut Melville J. Herskop. Yang pertama ada alat-alat teknologi, kedua sistem ekonomi, ketiga keluarga, dan keempat kekuasaan politik. Pengertian peradaban. Peradaban adalah keadaan yang nyata terjadi di masyarakat, sehingga dapat dilihat mengalami kemajuan dari segi perkembangan sosialnya, misalnya dengan melihat kemajuan organisasi hukum, lembaga politik, sosial, dan agama yang kompleks. Makna inilah yang menjadi penyebab peradaban, berarti keadaan majunya suatu masyarakat dalam hal jumlah budaya, ilmu pengetahuan, industri, dan pemerintahan. Jadi, dalam satu peradaban bisa memiliki beberapa budaya. Untuk memperjelas akan makna peradaban sebelumnya, berikut ini beragam contoh peradaban yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Antara lain, peradaban Romawi kuno. Romawi kuno merupakan sebuah peradaban yang tumbuh dari negara atau kota Roma. Didirikan di semenanjung Italia sekitar abad ke-8 atau 753 sebelum Masehi. Keberadaannya yang berlangsung selama 12 abad, kebudayaan Romawi berubah dari monarki menjadi republik oligarki hingga ke kekaisaran yang luas. Romawi kuno datang untuk mendominasi Eropa Barat dan wilayah sekitar di sekitar Laut Tengah melalui penaklukan dan asimilasi.
Akan tetapi, beberapa faktor menyebabkan kemerosotannya. Di sebelah barat kekaisaran yang meliputi wilayah Hispania, Gaul, dan Italia terpecah menjadi kerajaan yang merdeka pada abad ke-5. Sedangkan kekaisaran timur diatur dari Konstantinopel disebut sebagai Kekaisaran Romawi Timur. Setelah tahun 476, tanggal tradisional kejatuhan Romawi dan kelanjutannya zaman pertengahan. Yang selanjutnya, peradaban Mesir kuno. Mesir kuno ialah peradaban kuno di bagian timur Laut Afrika yang berpusat di sepanjang hilir Sungai Nil. Mulanya peradaban ini ada karena unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, yang selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya peradaban Mesir mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil. Tiap-tiap kerajaan diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Puncak kelayanan Mesir kuno terjadi pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban tersebut mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Firaun dianggap berakhir sekitar 31 sebelum Masehi, saat Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukan pendudukan asing pertama bagi Mesir, tapi periode kekuasaan Romawi mengakibatkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang menjadikan tanda berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.